pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai materi di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Rizal Bu. Keterangannya? A. Alasan. Oke, nggak apa-apa. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu minta kalian semua rentangkan kedua tangan kalian seperti ini, kemudian tarik nafas, lalu keluarkan. Sudah? Sudah Bu. Nah, tadi kan kita melakukan proses menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, kira-kira disebut apa sih proses yang barusan kita lakukan tadi? Bernafas Bu. Ya, betul sekali, bernafas. Di sini Ibu mau bertanya, kira-kira sudah ada yang tahu belum pengertian dari bernafas itu apa? Saya Bu. Ya, apa? Bernafas itu adalah menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 melalui hidung Bu. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi di sini bernafas merupakan proses pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen di dalam tubuh manusia. Nah, untuk organ-organ pernapasan sendiri bisa kalian lihat pada gambar berikut. Sudah ada yang tahu organ pernapasan yang pertama itu apa? Belum. Belum tahu ya. Kalau kalian perhatikan gambar di depan ini, organ pernapasan yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, di dalam hidung kita ini terdapat bulu hidung dan ada juga rongga hidung. Nah, di sini yang mau Ibu tanyakan, apa sih fungsi dari rongga hidung tersebut? Nah, tadi kan kita sudah melakukan proses menghirup udara dan mengeluarkan udara melalui rongga hidung. Nah, jadi fungsi rongga hidung ini sebagai apa? Sebagai proses masuknya dan keluarnya gas Bu. Oke, betul sekali. Jadi, rongga hidung ini berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya gas. Kemudian untuk organ pernapasan yang selanjutnya ada Faring. ya, betul sekali, faring. Sudah ada yang tahu belum faring ini apa? Belum Bu. Oke, jadi faring ini merupakan persimpangan antara jalur pernafasan dan juga jalur makanan. Fungsinya untuk menyaring udara keluar dan meneruskan ke laring. Nah, kemudian untuk organ selanjutnya di sini ada laring. Sudah ada yang tahu laring ini apa? Belum Bu. Oke, tadi kan faring kan meneruskan udara ke laring. Berarti laring ini Tempat masuknya udara. oke, betul sekali. Jadi laring ini merupakan saluran tempat masuknya udara dan sebagai sumber suara. Sudah ada yang tahu belum fungsinya faring ini apa? Belum Bu. Oke, faring ini berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea. Jelas ya? Ya Bu. Kalau begitu kita lanjutkan ke organ selanjutnya, yaitu ada Bronkus. ya, betul sekali. Bronkus ini merupakan percabangan antar trakea, yaitu percabangan ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, apa sih fungsi dari bronkus ini? Sudah ada yang tahu? Belum Bu. Belum ya. Jadi fungsi dari bronkus ini sebagai jalan penghubung antara trakea dan paru-paru. Nah, ternyata di dalam bronkus ini terdapat jaringan yang lebih menyempit lagi yang dinamakan apa? Bronkiolus. Oke, betul sekali ya. Di sini fungsi dari bronkiolus ini apa anak-anak? Belum tahu Bu, tolong dijelaskan. Silahkan
dibaca fungsi bronkiolus pada buku kalian masing-masing. Yaitu membawa udara ke kantung udara alveolus. Oke, betul sekali ya. Jadi fungsi bronkiolus ini membawa udara ke kantung udara alveolus. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus terdapat jaringan yang sangat amat penting yang dinamakan organ pernafasan terakhir. Apa anak-anak organ pernafasan yang terakhir? Alveolus. Oke, betul sekali. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu belum bentuk dari alveolus ini seperti apa? Belum, Bu. Oke, jadi bentuk dari alveolus ini seperti gelembung-gelembung ya, atau bisa kita ibaratkan bentuknya seperti anggur. Nah, fungsi dari alveolus sendiri yaitu sebagai pertukaran antara gas di dalam tubuh manusia. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu, cukup. Kalau begitu kita lanjut ke mekanisme pernafasan ya. Mekanisme pernafasan pada manusia ini terdapat dua proses. Sudah ada yang tahu proses apa saja anak-anak? Saya, Bu, inspirasi dan ekspirasi, Bu. Jadi di sini mekanisme pernafasan yang pertama ada inspirasi. Dan yang kedua ada ekspirasi. Jadi kita bahas yang inspirasi dulu ya. Jadi inspirasi ini apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi inspirasi ini menghirup udara. Nah, pada saat kita menghirup udara, maka otot-otot tulang rusuk kita akan berkontraksi, serta rongga dada akan mengembang dan diafragma akan ikut berkontraksi. Diafragma sendiri di sini yang dimaksud adalah otot utama yang digunakan pada saat kita bernafas. Fungsinya untuk memudahkan udara bergerak menuju paru-paru. Kemudian mekanisme pernafasan yang kedua ada ekspirasi. Nah, kalau tadi inspirasi menghirup udara, maka ekspirasi ini kebalikannya dari menghirup udara, yaitu Mengeluarkan udara. mengeluarkan udara. Nah, pada saat udara keluar, maka otot-otot tulang rusuk akan mengempis serta rongga dada kita akan berelaksasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau begitu, untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Adapun untuk tujuan percobaan kali ini yaitu untuk mempelajari mekanisme pernafasan pada manusia. Untuk mempersingkat waktu, pada percobaan kali ini kita lakukan secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Silakan dibentuk kelompok menjadi dua bagian. Udah, Bu. Untuk mempersingkat waktu, untuk percobaan kali ini kita lakukan secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan untuk alat peraganya. Nah, ini kita ibaratkan sebagai model dari sistem pernafasan ya. Akan Ibu jelaskan. Di sini untuk sedotan kita ibaratkan sebagai tenggorokan, di mana di dalamnya terdapat laring, faring, dan juga trakea. Kemudian kedua balon yang ada di dalam botol ini kita ibaratkan sebagai paru-paru, dan karet yang ada di bawah botol ini kita ibaratkan sebagai diafragma. Jelas anak-anak? Ya, Bu, jelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau begitu kita langsung mulai saja untuk percobaannya. Yang pertama kita akan lihat apa yang terjadi pada kedua balon yang ada di dalam botol ketika karet pada bagian bawah botol kita tarik. Coba kalian perhatikan. Balonnya menjadi Mengembang, Bu. oke. Kenapa kok balonnya mengembang?
Karena ada tekanan udara. Nah, balon tadi mengembang karena dia terisi udara. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa anak-anak? Kenapa kok pada saat karet pada bagian bawah ditarik balonnya mengembang? Mengapa? Dikarenakan tekanan udara di botol itu berkurang, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena tekanan udara yang ada di dalam botol ini berkurang, sedangkan tekanan udara yang ada di luar botol ini tetap. Sehingga udara akan mengalir masuk ke dalam balon. Sampai di sini jelas? Ya, Bu, jelas. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Kalau tadi kan pada karet bagian bawah ditarik balonnya menggelembung. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau karet yang ada bagian bawah kita lepas. Apa yang terjadi pada kedua balon yang ada di dalam botol. Kalian perhatikan ya, kita tarik kan menggelembung. Nah, ketika kita lepas, maka balonnya Akan kempes. ya, betul sekali, balonnya mengempis. Nah, kenapa kok balonnya ini mengempis? Kenapa kok nggak menggelembung pada saat karetnya dilepas? Kira kenapa? Dikarenakan tekanan udara lebih besar, Bu. Oke, tekanan udara yang di mana? Yang di dalam botol atau di luar botol? Di dalam botol. Betul sekali ya, karena tekanan udara yang ada di dalam botol ini lebih besar, sedangkan tekanan udara yang di luar botol ini berkurang. Nah, berarti kalau kita lepas karet pada bagian bawah berarti kenapa? Disebut apa maksudnya? Menghirup atau mengeluarkan? Menghirup. Kebalik ya, kalau pada saat karet pada bagian bawah ditarik ini menghirup udara, makanya kedua balon yang ada di dalam botol ini mengembang. Nah, kalau karet pada bagian bawah ini kita lepas, berarti dia mengeluarkan atau menghembuskan udara. Jadi pada percobaan pertama tadi menghirup udara ya, tadi menghirup udara dinamakan apa? Dinamakan apa anak-anak? Inspirasi. Ya, betul sekali. Nah, kalau percobaan yang kedua menghembuskan udara berarti disebut Aspirasi. ya, betul sekali. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan secara bersama-sama. Sekarang coba kalian simpulkan dari apa yang sudah kita lakukan barusan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pernapasan manusia ada proses inspirasi dan ekspirasi. Ya, betul. Jadi dalam sistem pernafasan manusia tadi terdapat proses inspirasi dan juga ekspirasi. Kemudian pada percobaan pertama tadi terjadi proses apa? Inspirasi dan ekspirasi. Ya, pada percobaan pertama terjadi proses inspirasi dan pada percobaan kedua terjadi proses ekspirasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal ini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Kalau begitu, Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.